Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrah wa yaskhab wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-265 dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yajtari'una alaina. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sittata nafarin, kami berjumlah 6 orang. yakni Sa'ad bin Abi Waqqas ini dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ketika itu sedang duduk-duduk dengan Nabi itu mereka berjumlah 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i. Maka orang-orang musyrik pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usirlah mereka ini. Yani 6 orang ini disuruh pergi, tidak boleh duduk sama-sama. La yajtari'una alaina, agar mereka tidak mengganggu kita.
Wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzail wa Bilalun wa rajulani lastu usammihima. Waktu itu saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, yakni pada waktu itu ada saya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud dan seseorang dari Bani Hudzail wa Bilalun serta Bilal wa rajulani lastu usammihima dan dua orang lagi yang aku tidak ketahui nama mereka. Naam. Jadi ada 6 orang itu terdiri dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabbah, satu orang dari Bani Hudzail, dan 2 orang yang Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahu nama mereka. Maka jumlahnya semua 6. Ini yang disuruh pergi, disuruh pergi oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh duduk sama-sama bersama mereka, dan Nabi tidak boleh, supaya mereka mau bicara dengan Nabi dan orang-orang itu tidak mengganggu mereka. Begitu menurut orang musyrik. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu ayyaka'a fahaddatha nafsahu fa'anzalallahu ta'ala وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Kemudian timbullah suatu perasaan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Fahaddatha nafsah, sehingga beliau berbicara sendiri. Ya, dia berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah beliau bergumam, ya. Ketika orang-orang musyrik itu berkata, utrud haula'i la yajtari'una alaina, usir orang-orang ini agar mereka tidak mengganggu pembicaraan kita. Yang bicara begini adalah para pembesar-pembesar musyrikin ketika itu. Maka Nabi ada suatu perasaan yang dikehendaki oleh Allah, sampai-sampai Nabi itu bergumam. Ya, ini pengen, Nabi ini karena pengen orang-orang musyrik itu, pembesar-pembesar musyrikin ketika itu yang mengajak Nabi berbicara itu masuk Islam. Jadi Nabi kayak pikir-pikir, apa sahabat-sahabat ini mau disuruh pergi sesuai permintaan mereka apa tidak, ya. Nah, dalam keadaan demikian, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yani firman Allah di dalam surat Al-An'am
ayat yang ke-52, yaitu janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyururat mereka pada pagi dan petang hari, sementara mereka mengharapkan keridhaan Allah. Mereka mengharapkan bisa melihat wajah Allah sebagai suatu bentuk rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Naam. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Gambaran hadis yang mulia ini, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu, hari di mana mereka ada 6 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pembesar-pembesar musyrikin ini juga ada hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka minta supaya Nabi usir ini orang-orang 6 orang sahabat Nabi ini dari majelis itu, supaya nata faham, kita bisa saling memahami apa maumu dan apa mau kita. Tidak boleh ada orang-orang ini dengar dan hadir dalam majelis kita ini, tidak boleh ada. Karena menurut pembesar-pembesar musyrikin ketika itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang yang lemah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 orang sahabat ini adalah termasuk di antara 6 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika Islam itu datang pada awal-awalnya di kota Makkah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah seorang sahabat yang juga memeluk Islam ketika itu. Lalu beliau diikuti oleh banyak orang, ya. Begitu pula kita lihat di situ ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini adalah seorang sahabat yang kondisi ekonominya beliau termasuk orang miskin. Pekerjaan beliau adalah mengembala kambing. Begitu pula Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, seorang budak yang duduk-duduk ketika itu bersama Nabi. Maka pembesar-pembesar musyrikin menganggap orang-orang itu tidak pantas duduk bersama mereka. Maka mereka suruh Nabi usir, suruh keluar orang-orang itu, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ini. Nah, ada tawaran semacam itu, tujuan mereka supaya majelis itu kosong dari orang-orang yang dianggap oleh mereka orang-orang rendahan, supaya mereka dengan Nabi itu bisa berbicara, nata faham, bisa saling memahami apa yang dimaukan oleh Nabi dan apa yang dimaukan oleh mereka. Karena ketika itu Nabi juga sangat berkeinginan bahwa pembesar-pembesar musyrik ini supaya memeluk Islam. Maka pembicaraan mereka itu hampir-hampir menjadi pertimbangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mempertimbangkan, dan kalau Nabi setuju, ya berarti Nabi suruh sahabat-sahabat ini pergi, ya. Dalam kondisi Nabi mempertimbangkan ini, maksudnya terjadi sesuatu
ya di dalam benak Nabi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi itu bergumam, yakni bicara pada diri sendiri. Dalam kondisi begitu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mana mereka itu mengharapkan wajah Allah. Naam. Ini gambaran umum dari hadis yang mulia ini. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa pelajaran penting pada hadis yang mulia ini, yaitu yang pertama bahwa orang-orang kafir dan orang-orang munafik biasa memandang rendah orang lain dan sombong, yakni memandang orang lain dengan penuh kesombongan, sehingga mereka pun pengen tampil beda dalam segala keadaan dengan orang lain. Supaya apa? Supaya dianggap punya kedudukan, ya, dan seterusnya. Tampil bedanya mereka ini ya maksudnya supaya menunjukkan kesombongannya, menunjukkan kebesarannya, baik dalam cara berpakaian, cara berbicara, berdiri, duduk, bergaul, ya, dalam segala kondisi mereka. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu demikian, mereka bergaul pun terbatas. Ya, bergaul hanya pilih-pilih orang yang menurut mereka selevel, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya kekayaan, duduk juga begitu, penampilan juga begitu. Maksud membedakan diri mereka dari orang lain itu supaya menunjukkan kebesarannya, ya. Ini sifat mereka. Sampai-sampai ketika itu mereka ketika mau duduk bersama Nabi itu ada orang lain yang menurut mereka levelnya di bawah, itu mereka tidak mau duduk sama-sama, suruh pergi saja orang ini supaya kita bisa duduk di sini, orang-orang ini pergi, tidak usah dengar pembicaraan kita, nggak selevel, ya, begitu kata mereka. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras untuk mengusir para sahabat ketika itu, walaupun mereka tidak berharga di hadapan masyarakat, tetapi mereka begitu berharga di sisi Allah. Nah, ini ada orang-orang yang ya di hadapan masyarakat itu tidak punya harga, tidak punya nilai, dianggap rendahan. Tetapi karena dia itu orang yang punya ketakwaan kepada Allah, orang yang sibuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dia itu sangat berharga di sisi Allah, ya. Maka orang-orang yang kayak gini ya jangan diusir, tidak boleh. Allah melarang keras. Bahkan mereka itu di sisi Allah punya kedudukan, mereka di sisi Allah punya harga, mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala punya tempat, sehingga mereka harus dimuliakan, bersikap lemah lembut terhadap mereka, mencintai mereka dan seterusnya. Nah, yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya dakwah Islam ini
bersifat global. Dakwah Islam ini bersifat global, mencakup setiap belahan bumi, dan tidak ada keutamaan seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa. Dakwah Islam ini secara global mencakup setiap belahan bumi dan tidak ada keutamaan seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa. Keutamaan seseorang atas orang lain itu tidak diukur dari materi dalam pandangan Islam, tidak diukur dari jabatan dalam pandangan Islam, tidak diukur dari kedudukan, tidak diukur dari nasab dalam pandangan Islam, tetapi diukur dari ketakwaan. Siapa yang semakin takwa kepada Allah, dialah yang semakin punya kedudukan di sisi Allah. Dia semakin punya kelebihan di sisi Allah, dia semakin punya keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, yang berikut, faedah yang keberapa? Faedah yang keempat, bahwasanya metode dakwah itu atau sarana-sarana dakwah itu bersifat tauqifiyah. Ia bersifat ditetapkan dengan wahyu. Naam, yakni harus dibangun di atas dalil. Tidak boleh karang-karang metode sendiri, tidak boleh. Kenapa? Ya karena kalau seandainya seseorang bebas untuk merekayasa metode dalam berdakwah sekehendak hatinya, sesuka-sukanya, yang penting tujuannya baik, yaitu berdakwah, maka dia menghalalkan segala cara dalam berdakwah, maka ini adalah sebuah penyimpangan. Kata dia kan yang penting tujuannya baik, kita ini mau ngajak orang kepada kebaikan, kita mendakwahi mereka supaya sholat, maka metode yang kita gunakan adalah musik misalnya, ya, atau metode yang kita gunakan adalah senam, metode yang kita gunakan adalah nyanyian, metode yang kita gunakan adalah ya terserahlah, ya. Nah, sehingga dia menghalalkan segala cara dengan maksud ya supaya mencapai tujuan, yaitu apa? Dakwah kepada Allah. Maka ini adalah kebatilan, ini adalah prinsip yang batil dan metode yang membinasakan, metode yang membinasakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tujuan dan Allah tidak melupakan sarana pendukungnya. Tujuan ya dakwah, tujuannya mengembalikan manusia kepada Allah, tetapi ingat sarana pendukung untuk sampai ke situ pun harus ditetapkan oleh Allah, yakni yang dihalalkan dalam syariat. Tidak boleh menggunakan cara yang tidak dihalalkan dalam syariat. Kalau seandainya seseorang itu bisa merekayasa metode-metode sendiri dalam berdakwah sesuka hati dia, bisa menggunakan segala cara atau segala sarana untuk mencapai tujuan, maka niscaya orang yang lebih pantas untuk membuat metode itu Rasulullah. Ya. Tapi coba di sini perhatikan ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh orang pembesar musyrikin ini bahwa utrud haulai, usirlah orang-orang ini ya dari majelis kita ini supaya la yajtari'una alaina, mereka tidak mengganggu kita, ya agar kita itu natafaham, kita bisa saling memahami dalam pembicaraan kita ini, kita bisa mendengarkan ajakanmu dan engkau bisa mendengarkan tawaran kita, begitu. Ini kan kalau seandainya kita mau menggunakan metode sendiri, ketika ini Rasulullah bisa menggunakan metode. Rasulullah bisa katakan, ya sudahlah, ini untuk tujuan mereka ini sudah singkirkan ini. Ya sahabat-sahabat pergi dulu dari sini, saya masih mau bicara sama orang-orang ini. Rasulullah bisa menggunakan metode ini.
bisa berijtihad untuk melakukan metode seperti ini. Tetapi apa? Begitu terbersit dalam hati Rasulullah sampai beliau bergumam, ya, langsung Allah turunkan ayat untuk memperingatkan Rasulullah dan melarang Rasulullah dari melakukan tindakan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik itu. Ini berarti metode juga ditetapkan oleh Allah, ya. Nah, ini yang Anda maksud. Maka sekali lagi yang Anda maksudkan di sini adalah tidak benar menggunakan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya silahkan tujuannya boleh baik, ya, tetapi caranya pun juga harus baik. Kalau tujuan yang ingin digapai adalah kebaikan, tapi cara untuk menggapainya adalah cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka ini batil. Tidak apa? Batil. Sebab itu kalau kita lihat pada tujuan, maka semua gerakan-gerakan dakwah itu mempunyai tujuan yang baik. Ada orang pengen bangun masjid, di depan masjid ada kafe, tujuannya biar orang minum-minum kopi langsung sholat, kan bisa. Tujuannya ya dakwah. Ada orang bangun masjid, di samping masjidnya ada karaoke, tujuannya biar nyanyi-nyanyi pas adzan langsung sholat. Ya ini metode menurut mereka, ya kan. Lalu ini katakan dakwah kekinian, ya, dakwah kekinian. Ini batil, ini batil. Kenapa? Cara yang digunakan itu adalah cara yang tidak halal, cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Maka prinsip ini harus diingat baik-baik. Banyak dari gerakan-gerakan dakwah yang menyimpang dari dakwah yang hak karena mereka menghalalkan segala cara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini keliru. Maka dari itu ada orang katanya mau berdakwah tapi lewat partai politik. Ya. Dikatakan kenapa? Ini kan cuma sarana, Ustaz. Tujuan kami ya dakwah, gitu. Ya. Ada orang juga ya macam-macam. Maka disinilah terjadinya kerusakan karena manusia dia memperhatikan tujuan tetapi dia tidak memperhatikan sarana. Ya. Nah, inilah yang membedakan ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok sempalan. Ya. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwa hendaklah seseorang benar-benar memelihara keikhlasan niatnya dalam beribadah. Hendaklah seseorang benar-benar memelihara keikhlasan niatnya dalam beribadah. Naam. Ya, dari sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keikhlasan para sahabat-sahabat yang mulia ini. Yaitu Allah katakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka pada pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, mereka ikhlas, yaitu mereka lakukan itu ibadah itu, mereka berdoa, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, mereka lakukan itu semua ikhlas, yaitu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa melihat wajah Allah di akhirat, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ikhlas, keikhlasan. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya Islam
atau apa namanya, Islam dan iman bukan monopoli orang tertentu. Islam dan iman bukan monopoli orang tertentu yang dengannya dia bisa leluasa mengusir dan memperkenankan siapa saja yang dikehendaki olehnya. Bukan seperti itu. Semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan dakwah Islam. Apakah dia orang kecil atau dia orang besar, orang lemah atau orang kuat, hatta orang kafir sekalipun dia punya hak untuk mendapatkan dakwah Islam. Dan kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah Islam kepadanya. Maka dakwah Islam ini bukan monopoli orang tertentu, ya, yang seenaknya saja dia bisa memasukkan seseorang dan bisa mengeluarkan seseorang, bisa memperkenankan seseorang dan bisa mengusir seseorang, ya. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada keutamaan tentang keutamaan orang-orang fakir dan orang-orang mustad'afin, yaitu orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya, memang 6 orang sahabat yang duduk-duduk bersama Nabi ini 6 orang sahabat yang lemah. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang keduniaan, ya, kalau dilihat dari sudut pandang keduniaan, mereka termasuk orang-orang yang lemah, punya ekonomi lemah. Lihat aja, Ibnu Mas'ud cuma seorang penggembala kambing, ya, fakir. Bilal bin Rabah hanyalah seorang budak, ya, dan seterusnya. Tapi apa? Mereka punya kemuliaan, mereka punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa sesungguhnya seseorang telah merasakan manisnya iman atau sungguh telah merasakan manisnya iman orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan memusuhi setiap yang dimusuhi oleh Allah. Dengan kata lain, mencintai dan membenci karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang pun karena Allah. Maka yang demikian ini sungguh dia telah merasakan manisnya iman. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena embel-embel keduniaan, bukan karena pernak-pernik daripada keduniaan, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah. Mencintai seseorang karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena kedekatannya dia dengan Allah, ibadahnya, ya, dan seterusnya. Begitu pula membenci seseorang juga karena Allah, ya, karena jauhnya orang itu dari Allah, karena orang itu orang yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, orang yang penuh dengan trik-trik Abu Nawas misalnya, ya. Maka ini orang yang jauh dari Allah,
punya cara-cara untuk mengakali syariat, ya, terutama dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka orang seperti ini tidak layak untuk diberikan loyalitas kepadanya, tidak layak. Justru apa? Harus bara, berlepas diri darinya. Karena bukti keimanan seseorang itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Loyalitas seseorang itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah, dan antipati seseorang itu pun dibangun di atas keridhaan Allah. Karena Allah, dia membenci, dia jauh dari Allah. Pelaku maksiat, hidupnya hura-hura, tidak taat kepada Allah, penuh dengan langkah-langkah yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka orang ini wajar saja kalau bersikap antipati terhadapnya. Ya. Nah, dari inilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika mereka bersama dengan Rasulullah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ada orang-orang musyrikin datang dengan kedudukan mereka, dengan kebesaran mereka dipandang dari sudut dunia, tidak ingin supaya para sahabat Nabi 6 orang ini bersama dengan mereka. Tapi Allah melarang Nabi untuk memenuhi permintaan mereka. Nah, ada ikatan cinta yang kuat antara Rasulullah dengan mereka. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Demikian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kesempatan hari ini kita hanya bisa membahas satu hadis. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.